yang diterima saat ini, atau pendapatan disposable. Ada konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dimiliki oleh manusia dalam waktu. Akan melanjutkan penjelasan asumsi-asumsi teori Keynes. Yang pertama itu hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable atau sekali pakai. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatannya. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan yang sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus, atau tingkat konsumsi harus terpenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Jika pendapatan disposable atau sekali pakai meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Hanya saja, peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable sekali pakai. Sebagai tambahan penjelasan, perlu diberikan beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi Keynes tersebut. Yang pertama itu merupakan variabel real atau nyata, yaitu bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi. Yang keduanya menyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan, bukan hubungan antara pendapatan nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal. Yang kedua, merupakan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula pendapatan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan permanen. Yang kedua itu kecenderungan mengonsumsi marginal. Kecenderungan mengonsumsi marginal adalah konsep yang memberikan gambaran tentang beberapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Kita perlu ingat bahwa angka MPC tidak mungkin negatif, di mana jika pendapatan disposable terus meningkat, konsumsi terus menurun sampai nol atau tidak ada konsumsi. Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Tadi mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pola konsumsi merupakan suatu susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Perlu diketahui, pola konsumsi seseorang berbeda dengan orang lainnya. Hal ini tergantung dari besarnya pendapatan seseorang. Seseorang juga akan menyusun kebutuhan konsumsinya berdasarkan prioritas yang pokok kemudian sekunder. Seperti misalnya kebutuhan pokok adalah kebutuhan untuk makan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan yang termasuk ke dalam kebutuhan sekunder adalah hiburan dan rekreasi. Sementara faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi diantaranya yaitu penghasilan, yang dimana penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan, yang mana pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Yang keempat yaitu jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsi juga semakin besar. Yang kelima itu jenis kelamin. Kebutuhan barang dan jasa antara pria dan wanita tentu sangat berbeda.
Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang keenam yaitu selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Yang ketujuh yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya dalam waktu tertentu pula. Dan yang terakhir yaitu tingkat bunga. Ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Sekian dan